pagi, Bu. Iya, Bu Dewi ya? Oh iya, perkenalkan saya Dewi, bagian yang ditugaskan di desa ini, Bu, untuk membantu ya mungkin kesehatan di sini, Bu. Oh, Ibu dari kota sebelah sana ya? Iya. Oh, kebetulan saya Ibu Ningsih, Ibu RT di desa ini. Nanti saya juga mau jemput Ibu. Oh, kebetulan sekali ya, Bu, bisa langsung ketemu. Ayo, mari Bu, kita jalan. Tadi saya bingung, Bu. Apa puskesmasnya kok nggak ada, terus saya cari klinik juga nggak ada. Di rumahnya sini mungkin masih jarang-jarang ya, Bu. Iya, Bu, puskesmasnya itu letaknya jauh toh, Bu. Sekitar 1 kilometeran dari sini. Oh, Mari, Bu, saya antarkan ya. iya, makanya saya nggak, dari tadi saya nggak lihat. Yang saya lihat Iya. cuma pohonan, jadi saya apa saya nyasar, apa saya gimana gitu, Bu. Iya, Bu, memang letaknya tuh terpencil, Bu. Oh iya, saya juga baru kali ini ditugaskan di sini, Bu. Ya, saya cukup apa ya? Gimana? Desanya cukup terlihat gitu, Bu. Tapi saya lihat ini masih apa ya? Masih alami gitu ya, Bu. Jarang ya, Bu, desanya. Iya. Iya. Oh iya, Ibu kan selaku RT di sini. Iya. Saya mau tanya, gimana sih, Bu, keadaan di desa sini? Apa warganya itu masih apa ya? Kebiasaan buruk mungkin, Bu? Oh iya, Bu, kalau itu sih banyak, Bu, ya. Seperti ODR, buang sampah sembarangan. Iya. Itu gimana ya? Warganya sulit tuh, Bu, dibilangnya. Karena kan mereka belum punya WC umum. Iya, WC umum Oh, belum ada, apakah itu, Bu. Bu? Udah pernah apa ya? Maksudnya Sudah kejadian sakit mungkin atau apa? Apa sudah, mungkin? Bu, sering kok, Bu. Tapi mereka tetap gimana ya? Nggak peduli, Bu. Iya, iya. Di Nggak dihiraukan iya, gitu nggak ya, Bu? dihiraukan, Bu. Oh ya, ngomong-ngomong puskesmasnya masih jauh, Bu? Masih, Bu. Capek ya, Bu? Ya lumayan baru kali ini, Bu. Beginilah keadaan desa, Bu. Yaudah, Bu, kita lanjutkan. Kita nanti bisa Iya, ngobrol lebih lanjut lagi ya, Bu ya. Iya. Oh ya, makasih, Bu, udah mau nganter saya. Ya nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak ketemu Ibu, saya bisa nyasar, Bu, di sini. Masa di jalan sambil makan, nggak enak loh dipandang sama orang lain. Enggak. Kasih. Kamu nggak nyoba makananku? Enak loh. Enggak enak dipandang sama orang lain. Bodo amat, kan aku yang makan. Masalah buat mereka. Ya terserah deh, terserah. Bodo ah. Ayo pasang ya ini. Karena ya kan sini loh. Sini loh. Bentar toh ya. Bantuin dong, masa kamu anak-anak makan seperti itu? Kamu ini makan aja. Aku mau. Kotor. Saya lihat toh, dilarang mengembala kambing di sini. Banyak ketawa aja. Dah. Habis nih. Dilarang mengembala kambing. Astagfirullah, kelakuan anak ini sekali. Apakah dia nggak mikir akan dampaknya? Tegas sekali ia mengotori lingkungan sebersih itu. Kemudian, seorang wanita yang bernama Ayu tadi menghampiri segerombolan anak muda itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak. Apakah saya boleh gabung di sini? Oh iya, silakan Mbak gabung dengan kami. Oh iya, terima kasih. Kalian dari mana? Dari kampung sebelah. Mbak, maksud Mbak apa ya? Gabung sama kami. Mbak kan juga belum kenal kami. Oh iya, perkenalkan saya Ayu, anaknya Pak Lurah. Saya Nita. Lia. Maksud kedatangan saya di sini untuk memberitahukan jangan buang sampah sembarangan di sini. Kalian kan ngerti dampak dari buang sampah sembarangan. Duh, kan yang makan kita, Mbak. Lagian juga nggak ada tuh larangan kalau buang sampah sembarangan dilarang. Yang ada itu loh, Mbak. Dilarang mengembala kambing di sini. Oh iya.
Emang tidak ada larangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalian kan ngerti dampak dari membuang sampah sembarangan. Contoh kecil aja seperti diare. Ya gini ya Mbak ya, suka-suka kita doang, lagi di sini juga nggak ada tuh larang-larangnya. Ya udah deh, nggak kita ulangin lagi. Ya udah Mbak, saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih Mbak. Saya cuma mengingatkan kembali sebelum kalian pergi, sekalian membersihkan sampah dulu. Ah, ya. Udah, nggak usah didengerin omongan orang tadi. Tapi ada benar juga loh, An. Alah, nggak usah dipeduli. Banyak beras, iya, sayuran. Betul. Sepertinya udah banyak ibu-ibu ya. Oh iya, itu sudah banyak ibu-ibu. Ya, mari. Hei ibu-ibu. Oh ini saya. Habis ngapain Bu? Kok pakai buka sarung segala? Bisa lagian tapi nggak bisa ditahan. Ibu tahu nggak? Saya tuh sudah sering melihat Ibu dengan besar di sungai ini. Apa menurut Ibu itu hal yang baik untuk dilakukan? Terus maunya itu gimana? Bisa aja kan nggak punya. Lagian sini juga gratis Bu, BAB-nya kan nggak ada larangan juga kalau Kan gratis gitu nih. Bu. Tapi dampaknya tuh yang kena bukan hanya Ibu. Warga tadi ya banyak yang nyuci baju, nyuci pakaian, nyuci sayur. Itu semua bisa terkena dampaknya Bu. Lah Bu udah biasa. Orang-orang di sini tuh udah biasa Bu. Kenapa Ibu Ibu yang repot Bu? Kelakuan Ibu tuh bisa menyebari lingkungan Bu, merusak ekosistem yang ada di sungai ini. Ada apa, Mbak? Tenang dulu, Mbak, ada apa? Ada anak yang sakit. Suka, Bu, gimana? Ayo, mari. Mari, tunjukkan tempatnya, Bu. Oh, ya Allah.
Nama kepala keluarga Pak Jono. Pak Jono. Sakit apa? Panas sih. Kerjaannya Pak Jono apa? bensin 2 menit 7.000 rupiah. Periode 13 sampai 15 menit. Monggo berobatan anu nggih. Nggih, monggo langsung. Nggih. Bersih mobil periode 16 sampai 30 menit. Sekolah motor yang sekarang durasi 215. Ini kenapa ya Bu? Itu Bu sudah panas Selama selama 3 hari. panas Iya. selama 3 hari. Enggak turun-turun Bu panasnya. Panasnya sudah 3 hari dan tidak turun-turun. Iya. Dan ada bintik-bintik merah di tangannya. Itu sudah 3 hari apa sudah lama Bu? 3 hari. 3 hari ini ya. Hmm. Sebentar saya periksa dulu ya Bu. Iya. Ini akan di sini. Perkenalkan Bu, saya Bu Dewi. Bidang sini yang mau periksa. Sebentar ya Bu, kami sini. Yang Ibu rasakan apa ya sekarang? Panas, lemas. Badannya panas, terus lemas. Sebentar ya Bu. Saya belum bicara sama. Iya, saya sendiri Bu. Baik. Gimana ya Bu keadaannya? Cukup mendekati panas sih Bu. Saya lihat tadi bintik-bintiknya juga sudah banyak di tangannya. Terus Sakit apa ya Bu? menurut diagnosa saya sepertinya Bu Ijah terkena DBD. Apa Bu DBD? DBD itu demam berdarah Bu. Demam berdarah. Ya, demam berdarah itu disebabkan karena nyamuk. Namanya Aedes aegypti. Itu begini Bu. Mohon maaf apakah Bu Ijah itu sering mandi di sungai apa BAB di sini? Iya Bu, memang itu kebiasaan warga desa saya Bu. Apakah sudah ada pernah yang mengalami kejadian ini apa baru Bu Ijah? Baru Bu Ija Bu. Baru Bu Ijah. Iya. Begini, Cara Bu. Nah, cara penanggulannya gimana? Ini saya. Nah, DBD itu ialah demam berdarah ya Bu ya. Iya. Cegah penyakit DBD di lingkungan kita. DBD itu sangat berbahaya Bu, dan juga bisa menimbulkan mungkin bisa jadi kematian ya Bu. Nah, cara mencegahnya itu 3M+. Apa itu? Nah, basmilah nyamuk dan sarang nyamuk penyebab DBD dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menguras Bu, menguras kamar mandi atau tempat penampungan air secara rutin seminggu sekali. Apa sudah diterapkan Bu di desa itu? Bu. Mungkin Nah, 2 minggu sekali. itu penyebabnya penyakit DBD Bu. Kemudian yang kedua menutup rapat semua tempat penampungan air. Nah, kalau di desa kan belum ada ya Bu namanya kayak penampungan air yang di atas begitu. Sebenarnya kan Oh, belum ada Bu. Adanya Nah. kali Bu. nah itu seharusnya ibu tuh mengambil air yang bersih, Iya. kemudian ditaruh dalam seperti ya Bu, Oh, ada tempat- penutupnya. harus ada penutupnya Bu, jangan dibiarkan terbuka. Iya. Kalau tempat ini terbuka, nyamuk itu akan gampang sekali masuk Bu. Yang ketiga yaitu mengubur barang-barang bekas, ban, kaleng bekas, tempurung kelapa dan lain-lain. Kenapa ubur dikubur? Nah, begini Bu, kalau mereka nggak terkubur, mereka otomatis akan dibuat sarang nyamuk Bu. Ibu tahu kalau misal kaleng bekas itu terkena air sedikit saja,
nyamuk itu akan masuk Bu. Seperti itu. Bertelur di situ ya? Iya, bertelur dan mengakibatkan jentik-jentiknya itu berubah menjadi nyamuk yang bisa mengakibatkan DBD seperti yang dialami Bu Ica sekarang ini. Nah, yang plusnya ini Bu, plusnya itu ada sendiri Bu, mengapur pupuk pembasmi jentik atau larvasida. Biasanya itu bubuknya kecil seperti ini ya Bu ya, nanti ditaburin di bak mandinya, ya seperti itu. Terus memelihara ikan pemakan jentik di tempat penanaman air. Nah, itu tuh kita tuh memelihara ikan, ikannya tuh ditaruh di dalam bak kamar mandi itu ya Bu. Kalau di kota sudah ada Bu seperti itu. Saya lihat di sini belum ada. Yang ketiga yaitu pemakaian kelambu dan pemasangan kawat kasa. Ibu tahu apa itu kelambu? Oh, selambu. Oh iya Bu, selambu benar sekali. Yang terakhir yaitu gunakan obat nyamuk semprot, bakar maupun oles. Oh iya. Kalau bisa Bu, di setiap sudut ruangan itu harus disemprot dengan obat nyamuk itu. Oh iya. Demam berdarah dengue dapat dicegah dengan pemberantasan sarang nyamuk, yaitu talang rumah. Oh, atap rumah. Oh iya, talang iya. Terus tempat buang air kulkas. Oh iya. Yang bawahnya itu ya Bu. Iya Bu. Terus pot tanaman. Di pot juga ada ya Bu? Iya, Bisa buka banyak. Ban, drum, dan kaleng bekas. Terus kemudian kawat kasa pada lubang angin dan jendela. Nah, itu banyak sekali ya Bu. ya. Jadi saya menyarankan agar Ibu Ija itu mengurangi kebiasaan buruknya itu. Kalau diteruskan seperti itu, bukan tidak mungkin Bu Ija saja yang terkena DBD, bahkan semuanya bisa terkena DBD. Bagaimana begini saja? Sebentar Bu, saya tuliskan. Bagaimana kalau Ibu mengajukan lingkungan Bu di kota saya? Sebentar. Ini begini ya Bu, saya lihat Bu Ija itu udah agak parah ya Bu DBD-nya. Jadi nanti kalau misal nanti malam apa ya, semoga mudah-mudahan setelah saya kasih obat ini sembuh. Kalau masih apa ya, panas, lemas badannya, segera dibawa ke rumah sakit ya Bu. Ya. Jadi itu harus penanganan dengan cepat Bu. Kalau enggak itu nanti bisa fatal akibatnya. Bisa menyebabkan kematian Bu? Bisa Bu. Iya, baik Bu, baik. Bentar Bu, saya tekankan dulu. Ini nanti saya ini Bu, saya kan sebagai bidan yang ditugaskan di sini ya Bu. Iya. Bagaimana kalau Ibu besok pagi mengadakan perkumpulan warga-warga, dan di situ saya akan hadir untuk memberikan penyuluhan mengenai DBD, sampah, dan juga ODF Bu. Mohon maaf, ODF itu BAB di sungai Bu. Oh iya Bu. Iya. Ya sekarang nanti Bu saya merawat. Besok ya Bu? Iya, besok insya Allah saya jam 8-an Bu bisa Ya di baik Bu, sana. saya usahakan warga akan kumpul semua. Ya udah Bu, itu saja. Semoga Bu Ijanya Iya. sembuh ya. Terima kasih Bu. Iya. Besok saya tunggu ya Bu. Iya. Iya. Cepat sembuh ya Bu Ija. Iya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bu Adanya hari ini tidak bisa datang, saya akan menggantikan Bu Ate untuk menyambut
macam-macam sampah. Sampah organik seperti kalau ibu-ibu sehabis memasak. Yang kedua, sampah konsumsi, botol-botol dan juga bekas plastik makanan ringan. Sampah berupa cair. Yang keempat, sampah manusia atau yang BAB di sungai. Yang keempat, sampah alam. Nah, sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, sayur-sayuran dan lain-lain. Yang kedua, sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompas, yaitu untuk menyuburkan tanah. Yang kedua, sampah konsumsi, sampah yang dihasilkan oleh manusia. Pengguna lain dengan kata lain, sampah dibuang ke tempat sampah atau dibuang sembarangan. Sampah ini bisa dimanfaatkan untuk dibuat kerajinan, celengan dan lain-lain. Sampah cair, sampah yang dihasilkan dari toilet, dari dapur, merupakan sampah yang mengandung patogen yang sangat berbahaya. Yang keempat, sampah manusia, sampah hasil-hasil dari pencernaan manusia, misalnya feses. Ada yang tahu feses? Feses itu ya. Terus urin itu pipis. Sampah ini sangat berbahaya karena dapat digunakan sebagai vektor penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Sampah alam, sampah yang diproduksi di kehidupan liar, diintegrasikan melalui proses daur ulang alami seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Itu tadi sekilas penjelasan saya mengenai sampah. Mungkin ada yang nggak jelas, Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demam berdarah. Kemarin kebetulan ada warga sini yang terkena demam berdarah, yaitu Mbak siapa ya? Oh, Ija. Nah, demam berdarah. Pengertian demam berdarah atau dengue yaitu disingkat sebagai DBD, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina yang liur gigitan saat menular dari manusia. Selama nyamuk Aedes aegypti tidak terkontaminasi virus dengue, maka gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut tidak berbahaya. Jika nyamuk tersebut menghisap dan menderita DBD, maka nyamuk menjadi berbahaya karena bisa menularkan virus dengue yang mematikan. Untuk itu perlu pengendalian nyamuk jenis Aedes aegypti agar virus dengue tidak menular dari orang satu ke orang lain. Penyebabnya terdapat 4 jenis virus demam berdarah yang bisa menyerang manusia. Itulah yang menyebabkan pada beberapa kasus penderita demam berdarah yang satu menunjukkan gejala yang berbeda dengan penderita demam berdarah lainnya. Penyakit ini menular dari satu penderita lainnya melalui nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya menghisap darah penderita DBD, jika kemudian menggigit orang lain yang sehat, maka virus demam berdarah akan berpindah ke orang sehat tersebut dan orang tersebut akan menderita demam berdarah. Tanda dan gejala: badan pegal-pegal, sakit kepala, menggigit, buang-buang air, dan muntah, seperti Bu Ica kemarin ya. Yang kedua, muncul titik-titik merah. Gejala ini mungkin tidak muncul jika demam yang dialami baru sebentar. Untuk itu dapat dilakukan teknik menjepit pembuluh darah mirip seperti saat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah itu biasanya titik merah akan terlihat. Setelah hari ketiga, biasanya demam akan turun dan penderita akan merasa sudah sembuh. Tetapi setelah itu
3M. 3M maksudnya adalah menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengukur barang-barang bekas. Langsung saja, pertolongan pertamanya memberikan minum sebanyak mungkin, kompres agar panasnya turun, memberikan obat penurun panas. Jika dalam waktu 3 hari 5 tidak turun atau malah naik, segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Yang terakhir, jika tidak bisa minum atau muntah terus-menerus, kondisi bertambah parah, kesadaran menurun atau hilang, maka harus dirawat di rumah sakit. Terima kasih, Ibu-ibu. Itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas mengenai demam berdarah ataupun sampah itu sendiri. Lalu tadi mengenai penjelasan sampah cair itu apakah bisa didahului? Sampah cair. Sampah cair itu sebentar ya. Ini ya sampah cair. Nah, sampah cair yang dihasilkan dari toilet, dari dapur merupakan sampah yang mengandung patogen yang sangat berbahaya. Jadi sampah ini tidak bisa didaur ulang, harus segera dibersihkan. Apabila di sekitar rumah para ibu-ibu terdapat sampah cair, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan saya serahkan kembali kepada perwakilan dari Bu RT. Itulah ibu-ibu dari penyuluhannya. Apa ada yang kurang jelas? Tolong ditanyakan ke Bu RT, Bu Bidan saja. Jelas? Ya udah. Kami akhiri penyuluhannya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Sudah Bu, sempat dibawa ke rumah sakit. ya Bu sempat 1 hari 1 malam. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ya. Saya juga mau terima kasih ya karena sudah Sama-sama. sudah kasih waktu buat penyuluhan ini. Ya Bu, makasih ya Bu Bidan sudah datang dan memberi penyuluhan pada masyarakat sini. Jadi masyarakat sini bisa tahu tentang DBD. Jadi saya pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.